Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat IAP yang saya cintai, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di sana ada bentuk-bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saumnya, dengan qiyamnya, dengan sedekahnya ataupun dengan doa. Namun jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang perkara doa ini adalah suatu yang banyak dilalaikan oleh sebagian orang. Padahal seorang yang saum itu dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari itu adalah keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang saum tersebut. Namun kadang orang yang saum melalaikannya, terutama pada waktu-waktu ijabahnya doa, seperti antara adzan dan iqamah. Orang ngobrol ke sana kemari tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari Jumat di ba'da asar hingga maghrib itu ijabahnya doa, mereka tidak berdoa. Bahkan ketika hujan mereka tidak menggunakan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa, sahabat-sahabat sekalian, adalah merupakan hablun mausulun, adalah merupakan tali yang menyambungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan urwatun wusqa, yang itu adalah ikatan yang kuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa ini banyak fadilah, fadilah dan keutamaan-keutamaannya. Yang pertama adalah bahwasanya berdoa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Doa yang notabene ini adalah merupakan permintaan, ketika orang-orang mendengar kata doa itu adalah meminta, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Ud'uni," berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, astajib lakum, aku pasti akan mengijabah kepada kalian, aku pasti akan memperkenankan doa-doa kalian. Bila doa ini adalah dimaknai adalah doa masalah, ya, karena doa ini ada dua macam. Doa, kata para ulama, doa ibadah, doa masalah. Doa ibadah adalah doa yang diungkapkan bukan dengan lisan tetapi dengan raga kita. Adapun doa masalah adalah doa yang diungkapkan oleh lisan-lisan kita, yakni doa permintaan. Maka ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, yakni memintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan perkenankan dari doa-doa kalian. Sedangkan apabila doa ini dimaknai dengan doa ibadah, yakni doa yang ini tidak diungkapkan oleh lisan-lisan kita, tapi diungkapkan oleh raga-raga kita berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ud'uni astajib lakum, beribadahlah kepadaku, astajib lakum, aku akan perkenankan kalian, yakni aku akan beri kalian pahala. Gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keistimewaan yang kedua adalah bahwasanya doa itu adalah ibadah, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kenapa doa itu adalah ibadah? Karena tadi di poin yang pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berdoa.
Dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah. Sebagaimana mungkin sahabat-sahabat kalian dulu pernah belajar di dalam Fathul Majid bahwa dikatakan menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Ibadah itu adalah nama atau istilah yang mencakup pada perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aqwali berupa ucapan-ucapan, wal amali dan perbuatan-perbuatan, al-dhahirati wal batinati, yang lahir maupun yang batin. Dan doa ini adalah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ucapan-ucapan. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwasanya doa itu bisa menolak dan mengangkat bala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna du'a, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna du'a yanfa'u, bermanfaat, mimma nazala, dari apa-apa yang telah turun, yakni musibah, bala, penyakit yang telah turun kepada hamba, kepada kaum. Bila kaum itu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut atau akan angkat bala, musibah serta penyakit tersebut. Wa mimma lam yanzil, kata Rasul, dan dari apa-apa yang belum turun, yakni tadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menurunkan bala, musibah, penyakit kepada suatu kaum atau kepada hamba, tapi kaum tersebut senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi untuk menurunkannya. Maka kata Rasul, fa'alaikum ibadallah bidu'a, maka berpegang teguhlah hamba-hamba Allah dengan doa. Ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ada kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus kepada orang-orang yang berdoa, ya. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Rabbnya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku bersama sangkaan hamba-hambaku kepadaku, wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya. Wa ana ma'ahu, aku bersamanya. Kebersamaan Allah, ma'iyatullah itu ada dua. Ada ma'iyatullah, kebersamaan Allah secara umum, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik yang kafir maupun yang muslim, seperti itu. Tapi ada ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah itu yang khusus. Yakni apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguatkan hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan hambanya, yaitu hamba-hamba yang beriman tentu saja. Maka dikatakan dalam hadis ini berkaitan doa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah bahwasanya di dalam doa itu ada rasa perendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada al-dhullu wal khudu, dan itu adalah merupakan makna yang agung dalam ibadah, karena al-ibadah itu adalah penghinaan diri dan ketundukan diri secara bahasa, makna yang agung dalam ibadah. Dan juga di dalam doa ada pembebasan diri kita dari keterkaitan terhadap makhluk, tapi terkaitnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sekali lagi makna yang agung di dalam doa.
Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah. Laisa syai'un akrama alallahi minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan doa. Dan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam doa ada pahala, ada poin-poin pahala, pundi-pundi pahala yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak diberikan istijabah doanya di dunia. Dan itu lebih baik, lebih bermanfaat. Misalkan ada orang yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia seorang yang kontraktor, dia meminta kediaman, meminta rumah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala belum berikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berikannya nanti di akhirat. Ada orang yang belum mendapatkan pasangan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum diberikan pasangan, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat. Dan itu kadang, dan itu adalah bukan kadang tetapi lebih baik daripada seseorang yang diberikan apa-apa yang dia minta di dunia. Karena orang-orang yang selalu diminta, selalu meminta kepada Allah kemudian diijabah, kadang juga lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin materi ini adalah mengulang dari sahabat-sahabat kita yang lain, tapi ini semoga menguatkan dan sebagai murajaah, dan kalaupun ada lebihnya dari yang lain, semoga ini menjadi tambahan materi dari yang lainnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.